warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli Nurdin dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 2340101 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Tugasnya yakni menjelaskan dari materi kelompok 7 sampai kelompok terakhir. Langsung saja, materi yang pertama yakni membahas dari kelompok 7, yaitu terkait dengan kaidah al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Jadi kaidah ini mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Dalam pengertian yang lain adalah hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dapat membatalkan dan dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad mujtahid lainnya. Selanjutnya ada penerapan dari kaidah al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Jadi pemahaman kaidah ini adalah seandainya seseorang sudah berijtihad pada hukum suatu kasus, lantas di waktu yang lain dia memperoleh kesimpulan hasil ijtihad yang berbeda dengan hasil ijtihad yang pertama mengenai kasus tersebut, maka hasil ijtihad yang pertama tidak boleh dibatalkan atau dianulir. Contohnya yaitu ketika seseorang sudah selesai melakukan sholat. Nah, kemudian orang lain yang berada di sampingnya mengatakan bahwa sholat yang dia lakukan rakaatnya kurang satu. Maka, seandainya dia sudah merasa yakin dengan asumsi dirinya, dia tidaklah wajib untuk menambah bilangan rakaatnya. Adapun ijtihad dalam konteks kaidah ini berlaku pada 3 macam variasi ijtihad, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid, ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi, dan ijtihad yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang awam. Selanjutnya, masalah-masalah yang dikecualikan dalam kaidah al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad, yakni menurut sebagian ulama seperti pengarang kitab Nadham Faraid al-Bahiyah, pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Di antara masalah yang dikecualikan tersebut antara lain yang pertama, ada perubahan yang dilakukan oleh imam atau kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Contoh tanah lapangan, fasilitas umum, dan lain semisalnya. Yang kedua ada masalah qismatul ijbar atau pembagian hasil tuntutan. Contohnya ada seseorang pengusaha yang bangkrut dituntut oleh 2 orang koleganya agar segera melunasi hutangnya masing-masing 2 juta rupiah. Nah, ketika ditaksir, ternyata harta miliknya hanya bernilai 3 juta rupiah. Hakim kemudian memutuskan membagi rata harta tersebut dan masing-masing penuntut mendapatkan 1,5 juta. Kemudian setelah menjadi keputusan, datang seorang lagi dengan bukti dan saksi yang kuat bahwa dia juga memberi pinjaman pada pedagang tersebut serta menuntut untuk dilunasi. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat membatalkan keputusannya yang pertama dan membuat keputusan baru dengan membagi harta pengusaha tersebut menjadi 3 bagian. Jadi, setiap penuntut mendapatkan 1 juta. Yang ketiga ada masalah kharij dahil, dan yang keempat ada yakni jika seorang mujtahid berijtihad bahwasanya khulu sama dengan fasah, lalu menikahi perempuan yang telah 3 kali dikhulu. Kemudian ijtihadnya berubah dan memandang khulu sebagai talak, maka tidak halal lagi baginya untuk melanjutkan hubungan tersebut. Ia harus meninggalkan ijtihadnya yang lama dan mengamalkan hasil ijtihadnya yang baru. Lahan mati yang dilindungi atau hima dan telah ditetapkan menjadi milik umum sebagai tempat tumbuhnya rerumputan dan
pengembalaan hewan ternak. Boleh dialihkan pemanfaatannya untuk mendirikan sekolah atau rumah sakit dan sebagainya melalui ijtihad baru seorang imam. Materi selanjutnya yakni dari kelompok 8, yaitu membahas terkait kaidah iza ijtama'a al-halalu wal-haramu ghuliba al-haramu. Jadi maksudnya ialah jika dalam satu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup masyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan juga dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Selanjutnya penerapan kaidah iza ijtama'a al-halal wal haramu ghuliba al-haramu. Contohnya yakni ketika ada seseorang pemburu menembak seekor binatang buruan, misalnya rusa. Tembakannya kena, tetapi binatang rusa tersebut terus berlari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut, karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan atau sehingga halal dimakan, dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh sehingga haram dimakan. Manakala berkumpul kemungkinan halal dan juga haram ini, maka menurut kaidah tersebut seseorang pemburu itu tidak boleh makan binatang rusa tersebut. Selanjutnya dari pengecualian kaidah idza ijtama'a al-halal wal haramu ghuliba al-haramu. Yang pertama, diperbolehkan berijtihad untuk menentukan antara bejana yang suci dengan najis, walaupun melakukan tayamum sebagai upaya menghindari keraguan dianggap tindakan yang lebih hati-hati. Yang kedua, diperbolehkan berijtihad dalam menentukan baju yang suci tatkala bercampur dengan baju yang bernajis, dengan mempertimbangkan seperti kasus bejana di atas. Selanjutnya yang ketiga, dihalalkan bagi kaum laki-laki memakai baju yang ditenun dari bahan-bahan campuran seperti sutra dengan kapas, di mana sutra tersebut haram bagi laki-laki dan kapas halal, dengan catatan jika kain sutra yang digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kain kapasnya. Yang keempat, dihalalkan untuk memakan burung hasil buruan yang terjatuh karena terkena panah atau alat berburu lainnya. Hukum halal ini tetap berlaku meskipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah. Dalam kasus ini, ada dua titik tekan yang berlawanan. Yang pertama, luka akibat terkena panah adalah suatu yang menghalalkan. Kedua, jatuhnya burung tersebut ke tanah merupakan suatu hal yang mengharamkan. Akan tetapi, ke tanah merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari, maka hukumnya dima'fu atau dimaafkan. Yang kelima, diperbolehkan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang mayoritas uangnya adalah uang haram, dengan catatan bahwa nilai nominal uang halal dan uang haram itu tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun, hal ini menurut Imam Al-Ghazali hukumnya tetap haram sebagai langkah ihtiyat atau berhati-hati. Pendapat senada juga pernah ditegaskan oleh Izzuddin bin Abdul Salam dan Azra'i. Yang keenam, yakni dimakruhkan menerima pemberian pemerintah yang telah diketahui bahwa mayoritasnya uang tersebut adalah haram. Jika memang penerima belum sampai tahap yakin bahwa apa yang diterimanya diperoleh dengan cara-cara haram, jika diyakini uang itu memang benar-benar diperoleh dengan cara haram seperti korupsi,
pungli atau pungutan liar, dan lain sebagainya, adapun diambil dari perbuatan maksiat, maka hukum menerimanya haram. Selanjutnya yang ketujuh yakni kambing yang pernah memakan barang haram atau milik orang lain. Susu dan dagingnya dihukumi halal. Walaupun barang haram itu telah bercampur dengan daging dan susunya, dalam kasus ini pemilik hewan sebenarnya diwajibkan mengganti rugi segala sesuatu yang telah dimakan kambingnya. Namun Al-Ghazali menyarankan agar tidak memakannya, sebab menurut Sang Hujah Al-Islam, ini tidak memakan daging atau meminum susu kambing tersebut merupakan tindakan warok. Selanjutnya materi dari kelompok 9, yakni membahas terkait definisi kaidah al-itsaru bil qurabi makruhun, yang memiliki arti mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh. Kaidah itsar yang dimaksud kali ini adalah mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah SWT atau mengutamakan orang lain dalam beribadah. Itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdol untuk mendapat pahala yang paling banyak. Maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Selanjutnya ada penerapan kaidah al-itsaru bi qurabi makruhun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yakni dalam pelaksanaan salat berjamaah dianjurkan memiliki shaf atau barisan paling depan. Karenanya, seseorang disunahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebaliknya, ia makruh mengutamakan atau mengalah kepada orang lain. Namun demikian, bentuk ibadah yang dimakruhkan mengutamakan orang lain dalam kaidah ini adalah ibadah sunnah. Adapun dalam ibadah wajib, maka haram hukumnya mengutamakan atau mendahulukan pihak lain. Selanjutnya ada juga kualifikasi dan pengecualian dari kaidah al-itsaru bil qurabi makruhun. Yang pertama, jika itsar mengakibatkan tidak terlaksananya suatu hal yang bersifat wajib, maka hukumnya haram. Contohnya seperti seseorang yang memiliki air yang hanya cukup untuk bersuci bagi dirinya sendiri, sedangkan waktu sholat sudah sangat sempit. Di saat yang sama ada orang lain yang membutuhkan air untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Dalam kondisi seperti ini, haram baginya menyerahkan air kepada orang tersebut, sebab penyerahan itu akan menyebabkan ditinggalkannya sholat yang notabene merupakan kewajiban baginya. Yang kedua ada apabila itsar mengakibatkan tidak terlaksananya suatu kesunahan atau mendorong pekerjaan yang hukumnya makruh, maka itsar semacam ini hukumnya adalah makruh. Hal ini dapat dilihat pada contohnya yakni orang yang menempati shaf awal saat mengerjakan sholat jamaah, di mana ia mempersilahkan orang lain menempati posisinya, padahal menempati shaf awal hukumnya sunnah, maka itsar semacam ini hukumnya adalah makruh. Yang ketiga yakni jika itsar mendorong terlaksananya pekerjaan yang hukumnya khilaf aula, maka hukum itsar pun khilaf aula. Contohnya, ketika ada dua orang yang pergi ke masjid bersama-sama, sementara hanya tersisa satu tempat yang bisa digunakan sholat oleh keduanya secara bergantian. Nah, jika ada satu dari keduanya yang mengalah dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, sementara dia sendiri duduk, maka itsar yang dilakukan itu hukumnya adalah khilaf aula. Materi selanjutnya yakni dari kelompok 10 yang membahas tentang kaidah tasyaruful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah. Definisi dari kaidah tasyaruful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah adalah secara umum, kaidah fikih ini dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap orang yang di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi.
yang diraih atau berupaya bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Kaidah fikih ini mengisyaratkan bahwa pemimpin atau imam merupakan orang yang diberikan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan dan keputusan yang dibuat dan di jalan pemimpin mesti membawa kemaslahatan kepada masyarakat atau kepentingan umum, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri, kelompok, dan golongan tertentu. Selanjutnya, dasar-dasar kaidah dari tasyaruful imam ala ra'iyah menuntun bil maslahah. Pada dasarnya, secara umum kaidah fikih ini didasarkan atas kandungan hadis Nabi berikut yang memiliki arti setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin, maka ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Demikian pula pemimpin yang mendapat amanah dari masyarakat. Ia pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada penerapan kaidah dari tasyaruful imam ala ra'iyah menuntun bil maslahah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara penerapan kaidah ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Al-Nadir. Di antaranya adalah yang pertama, ketika seseorang membagikan harta zakat kepada 8 asnaf atau golongan yang merupakan para mustahik atau yang berhak menerima zakat, maka ia tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok dari yang lainnya ketika kebutuhan mereka sama. Yang kedua, jika seseorang pemimpin hendak memakzulkan sebagian dari tentaranya karena sebab tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika tanpa ada sebab yang melatar belakanginya, tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, yakni sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi, tidak bolehnya seseorang pemimpin mengangkat orang yang fasik sebagai imam dalam sholat. Walaupun kami berpendapat tentang sahnya sholat di belakang mereka, karena hal itu hukumnya adalah makruh. Dan seorang pemegang kekuasaan diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan orang yang dipimpinnya, dan tidak ada maslahatnya ketika ia mengajak kepada hal yang makruh kepadanya. Materi selanjutnya yakni dari kelompok 11 yang membahas tentang kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk. Sedangkan al-khilaf bermakna perselisihan yang terjadi di antara pendapat-pendapat para ulama fikih. Dalam pengertian ini, yang dimaksudkan adalah dengan al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syarok dengan berpedoman kepada satu pendapat dan meninggalkan pendapat lain yang kiranya tidak menentangi pendapat yang ditinggal. Baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dan menetapkan keharamannya. Selanjutnya penerapan kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Yang pertama, dalam hal terjadi pertentangan pendapat antara yang menyatakan wajib dengan sunat dan termasuk juga ibahah. Sebagai contoh, dalam persoalan adanya saksi bagi orang yang ingin rujuk kepada istrinya. Dalam mazhab yang 4 umumnya dinyatakan sebagai sunnah, tetapi sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan wajib. Penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf diterapkan dengan menghadirkan saksi. Yang kedua, dalam hal terjadi pertentangan pendapat antara wajib dengan haram, seperti dalam kasus orang yang selalu dalam keadaan shofar, sebagaimana pelaut. Hanafiyah menyatakan wajib mengqosor sholat sebagaimana musafir lainnya, sementara Hanabilah mengharamkannya.
Penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf dilakukan dengan meniadakan qashar sholat. Selanjutnya ada pengecualian dari kaidah al-khuruju min al-khilafi mustahabun. Dalam menerapkan kaidah ini tidak berpotensi merusak ijma' ulama. Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Suraji, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dan menyapunya bersama wajah, dan juga memisahkan kedua dalam membasuhnya sebagai pertimbangan terhadap pendapat yang bahwa kedua telinga tersebut adalah bagian dari wajah, atau pendapat yang menyatakan bahwa keduanya bagian dari kepala. Hal ini terjebak ke dalam pertentangan dengan ijma', di mana tidak ada seseorang pun yang menyatakannya. Ada kemungkinan untuk menggabungkan atau al-jam'u di antara pendapat-pendapat yang berbeda. Karena peluang untuk menggabungkan pendapat para mujtahid tersebut adalah jalan keluar untuk menghindari perbedaan pendapat. Penerapan kaidah ini tidak berpotensi untuk melarang sebuah ibadah yang telah disyariatkan. Bila mengaruh kepada pelanggaran sebuah ibadah yang telah disyariatkan, maka penerapan kaidah al-khuruj min al-khilaf tidak dapat dilakukan. Materi selanjutnya yakni dari kelompok 12 yang membahas terkait kaidah al-muta'addi afdolu minal qasiri. Definisi atau kaidah dari al-muta'addi afdolu minal qasiri, yakni kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam ilmu fikih yang menekankan pada prioritas amal yang manfaatnya meluas kepada orang lain dibandingkan dengan amal yang manfaatnya terbatas pada pelakunya sendiri. Kaidah ini berasal dari bahasa Arab, di mana al-muta'addi berarti yang meluas atau yang memberi manfaat kepada orang lain. Sementara al-qasiri berarti yang terbatas atau yang hanya bermanfaat bagi pelakunya. Selanjutnya ada penerapan kaidah al-muta'addi afdolu minal qasiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari segi pendidikan dan penyebaran ilmu. Contohnya penerapan yakni mengajarkan di sekolah atau universitas. Seseorang guru atau dosen yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih cerdas dan juga berpendidikan. Selanjutnya dari segi kesehatan dan juga kesejahteraan. Contohnya adalah mendirikan klinik atau rumah sakit gratis, di mana berkontribusi dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu. Yang selanjutnya dari segi sosial dan juga kemanusiaan. Contoh penerapannya yakni volunteering, di mana menjadi relawan dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam, mengajar anak-anak jalanan, atau membantu di panti asuhan. Selanjutnya ada kaidah-kaidah cabang atau sub kaidah al-muta'addi afdolu minal qasiri. Yang pertama ada kaidah manfaat kolektif lebih utama. Kaidah ini menekankan bahwa amal yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang lebih utama dibandingkan amal yang manfaatnya hanya dirasakan oleh individu. Yang kedua ada kaidah prioritas kebutuhan mendesak, di mana memberikan prioritas kepada amal yang menyelesaikan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama yang terkait dengan kondisi darurat atau krisis. Yang ketiga ada kaidah mengutamakan kebaikan yang lebih luas jangka panjangnya amal yang memberikan manfaat jangka panjang kepada banyak orang, lebih utama dibandingkan amal yang manfaatnya hanya bersifat sementara. Yang keempat ada kaidah memperbaiki kondisi umum awal yang bertujuan memperbaiki kondisi umum masyarakat baik dari segi moral, sosial, atau ekonomi lebih utama. Selanjutnya yang kelima ada kaidah keberlanjutan dan keberlanjutan amal yang bersifat berkelanjutan dan memiliki mekanisme untuk terus memberikan manfaat dalam jangka panjang lebih utama. Selanjutnya ada pengecualian dari kaidah al-muta'addi afdolu minal qasiri.
Yang pertama yakni keutamaan ibadah pribadi yang mendalam. Contohnya sholat tahajud. Melakukan sholat tahajud atau sholat malam dengan khusyuk dan ikhlas memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Meskipun manfaatnya mungkin tidak langsung dirasakan oleh orang lain. Ibadah ini mendekatkan pelakunya kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritualnya. Yang kedua, ada kondisi kebutuhan pribadi yang mendesak. Contohnya pengobatan diri sendiri. Jika seseorang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan, maka memenuhi kebutuhan ini lebih utama daripada memberikan sumbangan kepada orang lain. Yang ketiga, ada amal yang khusus dan tidak bisa digantikan. Contohnya haji dan umroh. Melakukan ibadah haji dan umroh adalah kewajiban yang sangat dianjurkan setiap muslim bagi yang mampu dan tidak bisa digantikan oleh amal lain meskipun manfaatnya mungkin tidak meluas secara langsung kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.